Saudara dan saudari yang kekasih, Shalom, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. There is a glorious land for which my heart doth long, a glistening goal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengawali renungan kita dengan membaca bagian Alkitab dari Matius pasal 26 ayat 51 sampai dengan 54. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetapkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Saudaraku, segera setelah Yudas mencium Yesus sebagai isyarat pengkhianatannya, maka prajurit dan orang-orang suruhan imam-imam kepala Yahudi menangkap Yesus. Salah seorang yang menyertai Yesus, yang dalam Injil Yohanes disebutkan sebagai Simon Petrus, terbakar emosinya. Ia tidak rela guru yang dicintai itu difitnah dan hendak dianiaya. Maka spontan ia menghunus pedang dan menetapkannya kepada hamba imam besar itu hingga tanggal daun telinganya. Dalam hal ini Petrus berpikir sesuai pemahamannya yang tidak sempurna, yaitu bahwa ia harus membela Tuhan. Menurutnya Tuhan tidak boleh dihujat, difitnah, dianiaya. Sehingga jika itu terjadi, maka sebagai orang yang beriman ia wajib membela Tuhan, bahkan dengan menghunus pedang. Tetapi Yesus tidak berkenan. Ia memerintahkan Petrus untuk segera menyarungkan pedangnya dan mengurungkan niatnya untuk membela dia. Yesus bahkan memberi peringatan dengan mengatakan, "Siapa bermain pedang, siapa menggunakan pedang, ia akan binasa juga oleh karena pedang." Bahkan Yesus kemudian mengambil organ daun telinga yang sudah tanggal itu dan menempatkannya kembali hingga pulih seperti sedia kala. Kemudian Yesus membuka pengertian murid-murid dengan mengatakan, betapa jika Yesus mau, jika Tuhan menghendaki, maka ia bisa saja memanggil 12 pasukan malaikat dan bala tentara surga untuk datang membelanya. Dan kepada orang-orang yang hendak menangkap dia, Yesus bahkan mengatakan bahwa jika dirinya yang mereka cari, ia siap untuk ditangkap. Namun ia memerintahkan agar para pengikutnya dilepaskan. Saudaraku yang kekasih, dari peristiwa ini kita mendapatkan banyak pemahaman tentang betapa luar biasa mulia Yesus Kristus Tuhan kita. Antara lain kita menjadi semakin yakin bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Ia tidak pernah membutuhkan pertolongan. Ia juga tidak pernah minta dibela oleh siapapun. Jika Tuhan berkehendak, semua bisa terjadi tanpa harus meminta dukungan pihak manapun. Justru kitalah yang membutuhkan pembelaan Tuhan. Manusia itu lemah, berdosa, dan miskin.
kita berlindung kepada Dia, kita mengandalkan kekuatannya, dan kita membutuhkan kemurahan Allah. Tuhan memerintahkan Petrus untuk segera menyarungkan pedangnya, untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, agar tidak menanggapi aniaya dengan aniaya, fitnah dengan fitnah. Sebagaimana Tuhan sering mengajarkan agar membalas kejahatan dengan kebaikan. Maka tindakan kemurahan Tuhan itu kini menjadi nyata di depan mata mereka, menjadi sebuah teladan yang hidup yang dapat mereka alami sendiri. Saudaraku, bagi orang Kristen, bagi engkau dan saya, tidak ada istilah membela Tuhan. Tuhan itu tidak lemah, Tuhan itu tidak kekurangan tenaga, Tuhan adalah Maha Kuasa. Memang mungkin suatu saat kita perlu bertindak saat iman kita diserang, tetapi bukan dengan kekerasan, apalagi dengan aksi yang mengarah kepada pembunuhan. Ini adalah tindakan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Kita membela iman kita dengan cara yang terhormat, yaitu dengan perbuatan baik, dengan kasih, dengan pelayanan. Ini bisa kita lakukan dengan kata-kata yang bijak, dengan kita mengabarkan kebaikan-kebaikan Tuhan, menawarkan bantuan, dan juga mendoakan mereka yang menyerang iman kita itu. Membela iman dengan kekerasan, baik dalam bentuk tindakan fisik maupun verbal, kata-kata adalah kesalahan besar di hadapan Tuhan. Baiklah kita tunjukkan bahwa kita adalah umat Kristus yang cinta damai, yang gemar melayani bukan menyakiti, bukan menganiaya apalagi membunuh. Dengan cara demikian orang akan tahu siapa Tuhan yang kita sembah, yaitu Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Mulia, namun juga Allah yang Maha Kasih. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.